adik-adik terkasih. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan persembahannya. Kalau udah, kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ayo kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya juga Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati segala pujian yang akan kami naikkan. Semoga pujian yang kami naikkan ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Hari ini kita harus bersukacita dan bersyukur. Kenapa sih Kak kita harus bersukacita dan bersyukur? Karena kita saat ini sudah diberi kesehatan, sudah diberi berkat, dan saat ini kita boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu walaupun online. Nah, terlebih Kak, saat ini dan setiap hari, setiap saat Tuhan itu selalu cinta kepada kita, anak-anaknya. Oh gitu. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian, Tuhan cinta segala bangsa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya, uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan nanti disetorkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Mari kita angkat pujian, bawa persembahan. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa persembahan dan doa Bapa kami, mari kakak hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rezeki dan kasih setiamu untuk keluarga kami. Tuhan berkati persembahan kami, semoga dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat berguna untuk saudara-saudara kami. Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau berikan kejujuran dalam mengelola persembahan, semoga dapat dikelolanya dengan baik. Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sudah saatnya kita mau masuk ke firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya ya. Nah sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak-anakku yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Putri hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami, sehingga kami masing-masing boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-16. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Anak-anakku, tema kita pada pagi hari ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Sekali lagi ya, pengharapan bagi semua bangsa. Nah, kalian ingat cerita minggu yang lalu? Siapa tokoh kita? Ya, benar sekali anak-anak. Tokoh kita adalah Nabi Elia. Nah, saat itu Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Keret ya anak-anak ya. Lalu bagaimana selanjutnya kehidupan Nabi Elia? Ternyata Tuhan sangat mengasihi Nabi Elia. Tuhan mengirimkan makanan di pagi hari dan sore hari dengan perantara burung gagak. Nah, anak-anakku, selanjutnya diceritakan setelah musim kemarau berjalan sekian lama, sungai Kerit juga mengalami kekeringan. Akhirnya Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan ke kota Sarfat bagian wilayah Sidon. Begini perintah Tuhan, Elia, pergilah kamu ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana aku akan memberi makan kepadamu melalui seorang janda di Sarfat. Anak-anak, Nabi Elia sungguh taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Akhirnya Nabi Elia berkemas-kemas, bersiap-siap berangkat ke kota Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota Sarfat, Nabi Elia melihat seorang ibu, seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Nabi Elia mendekati ibu tadi. Begini Nabi Elia, anak-anak. Ibu, saya haus sekali. Bolehkah saya minta minum pada ibu? Karena saat itu anak-anak di Sarfat pun juga mengalami bencana kekeringan. Nah, sebelum ibu tadi mengambilkan air untuk Nabi Elia, Nabi Elia berkata lagi kepada janda tadi, Ibu, bolehkah saya minta roti karena saya lapar sekali? Anak-anak, apa jawab seorang ibu? Tuhan, saya hanya mempunyai segenggam gandum dan sedikit minyak di buli-buli. Itu pun akan saya
buat roti untuk saya dan anak saya. Setelah itu kami akan mati. Tetapi apa kata Nabi Elia, anak-anak? Ibu, kamu jangan khawatir. Tuhan akan membuat tepung dan minyak ibu itu tidak akan habis sebelum Tuhan mendatangkan hujan di muka bumi ini. Nah, anak cintai, karena janda Sarfat tadi juga percaya dan taat kepada Nabi Elia, kemudian ia pulang. Ia mulai mengadoni gandum tadi dan minyak, dan mereka buat roti, anak-anak. Setelah roti itu jadi, yang pertama roti itu diberikan kepada Nabi Elia. Setelah diberikan kepada Nabi Elia, kemudian berikutnya itu diberikan kepada anaknya dan juga untuk dirinya untuk dimakan bersama-sama. Nah, anak-anakku, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Gandum yang hanya segenggam yang dipunyai oleh janda tadi dan sedikit minyak yang dibuli-buli tadi akhirnya tidak habis sampai Tuhan mendatangkan hujan di muka. Dari tadi atas dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menyediakan makanan baik bagi Nabi Elia maupun bagi janda dan anaknya. Ternyata anak-anakku, Tuhan itu tidak hanya memelihara kehidupan Nabi Elia, nabi yang berasal dari Israel, tetapi Tuhan juga memelihara hidup janda dan anaknya, di mana janda dan anaknya itu adalah berasal dari negara lain. Ini berarti bahwa Tuhan tidak pilih-pilih dalam memberikan pertolongan kepada semua orang. Ia merupakan Tuhan bagi semua orang. Ia juga merupakan Tuhan bagi semua bangsa, termasuk Tuhan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita meneladani kasih Tuhan ini, supaya kita juga bisa mengasihi sesama kita tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan kebudayaan, dan tanpa membedakan semua yang ada. Karena Tuhan cinta semua bangsa yang ada di dunia. Amin. Nah, saat ini kita akan menerima ayat emas atau ayat super yang diambilkan dari, mari kita simak bersama-sama anak-anak, diambilkan dari Mazmur 67 ya, Mazmur 67 ayatnya yang ke-6b sampai ayat yang ke-7. 67 ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian bunyi firman-Nya. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Nah, anak-anakku, demikian firman Tuhan yang Putri sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari Putri hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan telah memberikan firman yang begitu luar biasa kepada kami semua. Ajari kami Tuhan
untuk meneladani kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami tanpa kami membeda-bedakan. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu. Berkatilah Tuhan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Berikanlah berkat kesejahteraan, berkat kemakmuran, berkat damai sejahtera. Lebih-lebih ya Tuhan di masa pandemi saat ini. Karena kuasa Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk membebaskan negara-negara di muka bumi ini dari pandemi COVID-19. Kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua kami masing-masing, untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kehidupan keluarga kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh mencintai keluarga kami boleh mencintai sesama kami, tetangga kami, tanpa membeda-bedakan. Saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Kiranya Engkau juga berkati semua pelayan Tuhan di gereja kami, terkhusus di GKJ Karangdowo. Berikanlah juga kerendahan hati, berikanlah kemurahan hati, berikanlah ketulusan hati, sehingga apa yang boleh kami lakukan itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami. Apabila saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Jika teman-teman kami ada yang sedang sedih ya Tuhan, Engkau yang akan menghiburkan. Jika teman-teman kami saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya dalam pertolongan tangan kuasa-Mu. Kami hanya mengandalkan kekuatan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu pada cerita minggu yang akan datang. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa 5M. Selalu cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, atau dengan hand sanitizer. Selalu pakai masker kalau anak-anakku keluar rumah, dan lebih baik juga di dalam rumah. Kemudian jaga jarak ya. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.